Oke teman-teman, ketemu lagi bersama gua Jeki Tribal. Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun, diberikan kemudahan dan kelancaran di usahanya masing-masing. Nah, seperti biasa, kali ini gue lagi motongin rambutnya El Rumi, El Jalaluddin Rumi, ya kan? Yang terakhir kali potong rambut itu 8 atau 9 bulan yang lalu sebelum mau berangkat lagi ke London pas mau lulus kalau gue gak salah ya. Nah kemarin gue juga sempet nih gue posting di Instagram. Gue bikin pertanyaan nih ya, bikin pertanyaan. Ada yang tahu gak sih sebenarnya potongan rambutnya Erumi kali ini? Ada yang tahu gak gitu loh. Karena memang kalau untuk modelnya sendiri sih sebenarnya kita udah familiar ya, udah biasa lah kita ngeliat potongannya. Cuman kadang-kadang kalau untuk penyebutannya itu kan kadang-kadang banyak yang masih kurang jelas atau mungkin kurang tahu gitu ya. Nah dari sekian banyak pertanyaan itu banyak juga yang salah sih sebenarnya, bukan salah sih ya, kurang tepat aja sih kalau menurut gue gitu loh. Nggak salah juga karena memang untuk model rambut itu kalau kita benar-benar sebut pakemnya banget itu sebenarnya gimana ya, agak sulit sih menurut gue. Karena kalau misalkan potongan rambut itu dengan sedikit aja modifikasinya itu udah lari sih dari model aslinya gitu. Nah kebetulan kali ini Erum ini model yang dia pakai nih, model rambutnya vokalisnya Oasis nih, Liam Gallagher gitu. Yang dimana sebenarnya kalau secara kasat mata kita melihatnya ini adalah layer gitu loh. Ini kalau dibiarin panjang banget itu nih, panjang dibiarin nih nggak dipotong-potong nih, mungkin sekitar 1 tahun nih sama si L, ini akan menjadi potongan layer banget gitu, dan layer keren sih harusnya gitu, karena memang tingkatnya tinggi gitu, bertingkat itu tinggi, layer itu banyak dan tinggi gitu layernya. Nah kalau untuk penyebutan sendiri kemarin di Instagram yang gue bikin pertanyaan itu, yang benar itu kalau nggak salah gue sekitar kalau nggak salah gue ada 40 jawaban ya, itu kurang lebih itu yang benar itu 5 apa 4 juga gitu lah yang benar dalam penyebutannya. Nah namanya apa? Namanya itu adalah mod haircut gitu. Bisa juga mod klasik haircut gitu loh. Terus basic potongannya apa gitu. Basic potongannya bisa dari dari page boy, bowl cut, ataupun ya layer gitu loh. Nah kalau kita angkat lebih tinggi lagi nih bisa juga ya dari, mungkin teman-teman kalau yang kursus tuh tahu tuh Yongen gitu loh. Tapi kan ada beberapa modifikasi gitu loh. Itu yang gue sebutin tadi itu adalah itu dasar potongannya aja gitu loh. Nah untuk pengerjaannya sendiri nih kalau potongan kayak gini tuh ya murni dengan gunting aja nih, gunting potong sama gunting penipis lah atau thinning scissor ya. Itu murni pakai itu aja dan nggak pakai clipper lagi tuh gitu loh. Nah jadi sebenarnya kalau menurut gue tuh kalau untuk potongan-potongan itu untuk penyebutan itu hanya lebih memudahkan kita mengingat suatu model sih sebenarnya ya. Tapi kalau untuk dari customer ya, dari selama ini tuh kebanyakan dari, bahkan sampai saat ini pun masih ada tuh ketika orang mau datang mau potong, misalkan dia bilang mau potong kayak apa gitu. Kita tanya nih mau potong gimana bro gitu ya, dia rata-rata tuh masih bilang, ada yang bilang Peaky Blender, sedangkan itu kita sendiri juga tahu lah gitu loh. Sama kayak ketika gue nyebut dulu tuh potongannya siapa, Jarhead, itu kan sebenarnya emang judul film gitu loh ya kan. Cuman orang itu lebih cenderung gampang mengingat ketika apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, siapa yang make gitu loh ya kan. Siapa yang make, biasanya orang akan mengingat seperti itu ya, contohnya kayak gini gitu loh. Misalkan ada juga nih selain L itu ada beberapa juga yang datang ke Bread House itu juga bilang gitu loh, gue mau potong kayak vokalisnya Oasis, kayak Liam gitu, modelnya Liam. Sebenarnya modelnya kan
mod cut gitu lah. Kalau misalkan kita bilang mod cut, oh iya paling cuman ngukur panjangnya maunya semana. Tapi kalau kita sebut orang gitu nyebutnya si Liam gitu loh, ya paling kurang lebih dari sepanjang L inilah ya. Maksudnya bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit gitu loh. Karena ya variasi potongan aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau bagi gue sendiri untuk penyebutan sih gue nggak masalah ya. Maksudnya ya sah-sah aja sih kalau orang mau nyebutnya kayak gimana, yang penting gampang dia ngingetnya, ya udah gitu loh. Tapi emang secara profesional ya kita harus mengingat dia tuh, misalkan namanya apa segala macam, supaya lebih memudahkan kita juga gitu loh. Dan pastinya tidak terjadi perdebatan. Aduh. Ya gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Mungkin kalau gue sedikit bercerita nih story, kalau gue sama L nih gitu loh, sama keluarganya L. Kalau gue nggak salah itu gue mulai potongin rambutnya. Kita keluar dari topik aja deh, bahas masalah rambutnya. Ini gue bahas sedikit tentang gue sama L nih. Sudah berapa lama sih gue motongin rambutnya L gitu loh ya kan. Kurang lebih tuh gue motongin rambutnya L ini dari 2007 akhir nih gitu loh. Sama bokapnya juga gitu loh, sama Aleldo lah pastinya. Dari 2007 akhir ya sampai sekarang. Tapi kalau waktu potongin rambutnya Mas Dani itu sampai 2009. Waduh, ngapain sih nak? Mau ngambil uang kamu? Oke, silakan ambil nak. Ya salah, ada iklan dulu dikit bro. Ya jadi kurang lebih gitu 2009 akhir yang pas gua ngeluarin pas Mas Dani bikin video klip yang Selir Hati tuh. Habis itu potong rambutnya dirubah jadi botak licin. Sebelum itu kan tribal ya teman-teman, mungkin tahu semua gitu loh. Jadi ya kurang lebih begitu. Nah inilah dia, kita udah mulai masuk ke proses styling teman-teman. Nah untuk model modcut ini teman-teman stylingnya bisa pakai powder. Tapi sebelum itu silakan dikeringin dulu 100% kering, habis itu baru ditaburin powdernya gitu. Karena untuk stylingnya lebih keren untuk pakai powder kali ya, karena lebih natural, lebih messinya dapet gitu loh. Nah inilah dia hasil akhirnya. Kalau kalian baru aja bergabung dengan channel ini, silahkan kalian like. Kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalian silahkan kasih apa nih sih ya, kasih masukan gitu loh, apapun itu ya. Kalau bermanfaat share ke teman-temannya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa selalu berdoa